Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya memaparkan materi, di sini saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan saya Cecilia Marci dengan NIM 2301050021. Ini merupakan syarat dari ujian akhir semester mata kuliah Fisika Statistik. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi mengenai laser dan statistik Bose-Einstein dengan tujuan untuk mengaitkan statistik Bose-Einstein dengan emisi terstimulasi dari laser. Jadi, untuk fisika statistik itu merupakan salah satu cabang fisika yang mempelajari mengenai sifat-sifat makroskopik suatu sistem melalui perilaku mikroskopik partikel-partikel penyusunnya, yaitu terdiri atas elektron, foton, atau atom yang tidak diatur oleh hukum klasik sepenuhnya, melainkan mengikuti prinsip dasar mekanika kuantum. Nah, untuk memahami distribusi energi, probabilitas pengisian keadaan, maupun karakteristik termodinamika suatu sistem, maka fisika statistik itu menggunakan tiga jenis statistik distribusi partikel, yaitu statistik Maxwell-Boltzmann, statistik Fermi-Dirac, dan statistik Bose-Einstein. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai statistik Bose-Einstein. Nah, statistik Bose-Einstein ini merupakan salah satu jenis statistik yang mempelajari mengenai aturan pembagian energi untuk partikel yang sifatnya boson. Boson itu tidak terikat oleh prinsip Pauli, sehingga banyak partikel dapat berada pada suatu keadaan energi yang sama, artinya bahwa foton dan partikel boson lainnya itu cenderung berkumpul pada satu keadaan kuantum, sehingga menunjukkan perilaku bersama yang berbeda dari fermion. Partikel subatomik seperti elektron dan proton itu tidak dapat dibedakan, karena panjang gelombang de Broglie-nya itu besar, sehingga fungsi gelombangnya itu saling bertumpang tindih. Boson juga memiliki spin bilangan bulat, yaitu dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, mengenai konfigurasi boson, di mana konfigurasi boson itu memiliki probabilitas yang jauh lebih besar daripada konfigurasi-konfigurasi lainnya, sehingga hampir seluruh waktu sistem boson itu membentuk konfigurasi tersebut. Sifat rata-rata assembly dapat dianggap sama dengan sifat pada konfigurasi maksimum tersebut. Nah, untuk konfigurasi boson ini, adapun tingkat energi sistem assembly-nya itu, yang pertama, untuk kelompok 1 memiliki jumlah keadaan G1 dan energi rata-ratanya itu E1. Kelompok 2 memiliki jumlah keadaan G2 dan energi rata-ratanya itu E2. Kelompok S memiliki jumlah keadaan Gs dan energi rata-ratanya itu Es. Kelompok M memiliki jumlah keadaan Gm dan energi rata-rata Em. Dari keempat kelompok tersebut, cara penyusunan sistem assembly-nya itu, yang pertama, ada N1 sistem di kelompok 1, ada N2 sistem di kelompok 2, ada Ns di sistem di kelompok Ns, kemudian ada Nm sistem di kelompok M. Untuk menghitung jumlah cara penyusun sistem assembly tersebut, maka digunakan rumus atau persamaan W sama dengan hasil kari dari S sama dengan 1 sampai dengan M, GS tambah NS dikurangi 1 faktorial per NS faktorial kali GS faktorial. Sehingga pada konfigurasi boson ini, fungsi distribusi Bose-Einstein-nya itu yaitu Ns sama dengan Gs per eksponensial Es kali K kali T, Es per K kali T dikurangi dengan 1. Selanjutnya mengenai parameter alfa untuk foton dan ponon, di mana foton itu adalah kuantisasi gelombang elektromagnetik, sedangkan ponon itu adalah kuantisasi getaran atom dalam kristal. Nah, dalam satu kotak tersebut,
di mana foton itu bisa diserap atau diciptakan oleh atom-atom yang berada pada dinding kotak. Akibatnya, jumlah foton itu dapat bertambah jika atom-atom di dinding memancarkan foton, dan juga bisa berkurang jika atom-atom di dinding itu menyerap foton. Nah, untuk sistem semacam ini, pembatasan bahwa jumlah total sistem dalam assembly konstan sebenarnya itu tidak berlaku. Pada penurunan fungsi distribusi Bose-Einstein, itu diasumsikan bahwa banyak jumlah sistem dalam assembly itu selalu tetap, yaitu delta N sama dengan 0. Constraint ini dimaksudkan dalam suatu persamaan dengan memperkenalkan suatu faktor penggali Lagrange alpha. Oleh karena itu, agar constraint ini tidak diberlakukan untuk assembly dengan jumlah sistem tidak tetap, seperti foton atau fonon, maka untuk nilai alfanya itu harus 0. Selanjutnya mengenai laser, di mana laser itu adalah suatu device yang memancarkan gelombang elektromagnetik melewati suatu proses yang dinamakan dengan emisi terstimulasi. Nah, daerah kerja device laser itu tidak terbatas pada spektrum cahaya tampak saja, tetapi dapat bekerja pada daerah frekuensi yang lebih luas. Sehingga device tersebut itu dapat berupa laser, laser red, kemudian laser ultraviolet, laser X-ray, atau laser visible. Sifat-sifat laser itu yang pertama, cahaya koheren, di mana memiliki gelombang dengan semua cahaya sefase atau sama dengan yang lainnya. Yang kedua, cahayanya itu monokromatik. Yang ketiga, mempunyai panjang gelombang tertentu atau absorpsi. Kemudian, berkas lasernya itu memiliki intensitas tinggi dan jauh lebih besar dari cahaya lainnya. Untuk bisa menimbulkan kerapatan energi pada berkas laser, maka benda yang panas harus bertemperatur 10⁻³ Kelvin. Kemudian, berkas laser itu hampir tidak menyebar, artinya bahwa berkas laser itu dibuktikan pada eksperimen Apollo 11, di mana berkas laser yang dipancarkan dari bumi ke cermin di bulan tetap cukup terarah sehingga pantulannya masih dapat terdeteksi kembali di bumi meskipun menempuh jarak lebih dari 750.000 km. Selanjutnya mengenai prinsip kerja daripada laser, di mana prinsip kerja laser itu didasarkan pada penyerapan spontan, emisi terstimulasi, dan penyerapan inversi populasi. Nah, sebuah atom itu terdiri dari berbagai keadaan energi dari sebuah elektron, yaitu keadaan dasarnya itu E0 dan keadaan tereksistasinya itu EX. Maka dari prinsip konservasi energi, energi elektromagnetiknya itu diberikan sebagai selisih antara keadaan tereksistasi atau EX dikurangi dengan keadaan dasar atau E0. Maka ketika energi fotonnya itu mengenai elektron tersebut akan melompat dari keadaan dasarnya itu adalah E0 ke keadaan tereksistasi atau EX dengan menyerap energi. Proses penyerapan energi dari foton ini dikenal sebagai penyerapan radiasi atau emisi spontan. Selanjutnya mengenai mekanisme dari emisi terstimulasi pada laser. Jadi untuk mekanisme dari emisi terstimulasi pada laser itu terdiri atas 6. Yang pertama itu dari pumping atau eksistasi dan pemompaan. Nah, untuk proses ini, medium penguatnya itu diberi energi dari luar melalui proses pumping, di mana energi ini menaikkan elektron dari keadaan energi rendah ke keadaan energi yang lebih tinggi. Dan jika pemompaan terus berlangsung, maka jumlah partikelnya itu dalam keadaan tinggi bisa menjadi lebih banyak daripada keadaan rendah. Yang kedua, kondisi inversi populasi. Nah, saat lebih banyak partikel di energi yang rendah tadi, cahayanya itu lebih banyak diserap daripada diperkuat, sehingga ketika inversi populasi tercapai, maka lebih banyak partikel di energi tinggi daripada partikel di energi yang rendah. Emisi terstimulasi itu menjadi dominan dan cahayanya itu diperkuat. Selanjutnya, untuk mekanisme yang ketiga,
emisi terstimulasi, di mana foton dengan energi yang tepat itu memasuki medium yang telah mengalami inversi populasi, dan foton ini bisa mengunggah elektron yang sudah tereksistasi untuk kembali ke keadaan energi rendah. Maka terjadilah elektron melepaskan energi dalam bentuk fotonnya sendiri. Kemudian amplifikasi bersulang. Foton yang baru saja tereksistasi itu bisa memicu emisi terstimulasi dari partikel lain yang masih tereksistasi. Ini menciptakan suatu efek berantai yang dapat meningkatkan jumlah foton dalam medium melalui penggandaan setiap kali foton melewati medium yang memiliki banyak elektron tereksistasi. Yang kelima itu resonator optik, di mana resonator optik itu dapat berupa suatu susunan cermin di kedua ujung medium daripada laser tersebut membuat foton memantul bolak-balik dan melewati medium berulang kali sehingga setiap foton yang memiliki peluang lebih besar untuk menstimulasi emisi dari lebih banyak partikel tereksistasi. Sehingga ketika intensitas dari foton yang dihasilkan dari proses emisi terstimulasi tersebut lebih besar daripada kehilangan energi, maka fenomena lasing terjadi menghasilkan berkas cahaya yang terkoheren, sempit, dan intens yang keluar melalui cermin semi-transparan. Kemudian di sini ada hubungan antara statistik Bose-Einstein dan juga fenomena emisi terstimulasi pada laser. Nah, statistik Bose-Einstein itu menjelaskan bagaimana boson partikel tanpa batasan Pauli seperti foton dapat menempati keadaan kuantum yang sama secara bersamaan tanpa batasan jumlahnya. Karena foton itu adalah boson, mereka memang mengikuti aturan statistik, sehingga memungkinkan banyak foton identik berada dalam satu mode gelombang yang sama dalam resonator laser. Nah, foton ini merupakan suatu boson yang mengikuti statistik Bose-Einstein, sehingga banyak foton itu dapat menempati keadaan kuantum yang sama tanpa batasan. Hal ini juga dapat meningkatkan probabilitas terjadinya emisi terstimulasi karena keberadaan dari satu foton dalam suatu mode memperbesar kemungkinan foton lain itu berada pada keadaan tersebut. Nah, sifat bosonik inilah yang mendasari dari penguatan cahaya koheren pada laser. Baik, demikian dari pemaparan materi saya mengenai laser dan statistik Bose-Einstein. Untuk lebih dan kurangnya, saya ucapkan terima kasih dan permohonan maaf. Terima kasih.